Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bu, depan pintu Bu ya. Oh iya. Saya di depan pintu. Alhamdulillah Bu ya, saat ini saya masih dalam keadaan sehat. Walaupun sudah tidak pernah hadir karena memang pengaruh COVID. Barangkali dua 2 tahun, baru sekarang saya lagi. Dan mudah-mudahan Buya juga senantiasa selalu sehat, amin, bisa membimbing kita, amin, untuk selama-lamanya. Amin. Saya Sukadi Buya ingin menyampaikan artinya mengenal hakikat Tuhan lewat pendekatan 3 pendekatan. Memahami tentang hakikat Tuhan melalui 3 pendekatan. Pertama dengan pendekatan secara agama, kedua pendekatan secara filsafat, dan ketiga pendekatan secara saintis. Kita tahu bahwa pendekatan secara agama dengan suatu keyakinan bahwa alam semesta ini tercipta oleh Tuhan. Walaupun Tuhan itu kita tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita, dan tidak bisa digambarkan oleh otak kita, dan tidak bisa diwujudkan oleh otak kita, dan tidak bisa didefinisikan, walaupun definisi itu sifatnya kebenaran relatif. Itu barangkali memahami tentang hakikat Tuhan melalui kacamata agama. Dan untuk yang kedua, melalui hakikat memahami Tuhan dengan kacamata filsafat adalah kita tahu bahwa sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah yang ada yang 20, ada yang 13. Sifat wajib Allah, ada malaikat, ada surga, ada lofil mahfud ala aras. Itu kan logika, itu kan persepsi dari pikiran-pikiran kita, atau asumsi daripada pikiran kita. Jadi kesannya untuk mengenal bahwa Tuhan itu, saya masih belum memahami seperti itu Bu ya. Dan yang ketiga, memahami dengan kacamata saintis bahwa alam semesta ini katanya itu sudah tercipta dari 13 miliar tahun yang lalu dengan teori Big Bang, dengan ledakan besar sehingga terjadi planet-planet atau galaksi-galaksi. Di dalam galaksi-galaksi, planet-planet itu ada atom-atom. Dalam atom itu ada unsur atom, ada inti atomnya yang namanya proton, neutron, dan di dalam ruang-ruang itu juga ada energi, ada kemampuan, ada kekuatan. Tapi saintis juga tidak bisa mengungkapkan daripada jiwa kita yang ada dalam diri kita. Suatu contoh, ketika saya keluar dari rumah Bu ya, ingin ingin main dengan orang-orang. Suatu ketika saya rasa dalam batin kita ingin segera pulang, pengen rasa pulang, bahwa betul dari situ tuh sudah ada yang nunggu. Nah, itulah barangkali saintis belum bisa menemukan jiwa kita. Nah, apa yang saya ungkapkan tadi begitu, hakikat daripada Tuhan itu sebetulnya itu adalah gaib atau realitas Bu ya, gaib atau realitas. Dan juga apa yang saya sampaikan saya tadi melalui pendekatan-pendekatan itu, kemungkinan manusia terjadi mempunyai asumsi bahwa Tuhan itu adalah kesadaran, Tuhan itu adalah kemampuan, Tuhan itu adalah kehidupan, Tuhan itu adalah kesaktian, Tuhan itu dan lain-lain sebagainya. Artinya bahwa apa yang diucapkan bahwa manusia itu terproyeksi dalam pikiran kita Bu ya. Jangan-jangan Tuhan itu tercipta oleh kita. Itu bisa terjadi begitu Bu ya. Ini bisa disangka Bu ya. Nah, dan juga kembali barangkali kami ini sudah menjadi Tuhan gitu Bu ya. Nah, ini mohon penjelasan Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini menjadi menggelitik juga ya. Tuhan itu materi atau konsep sesungguhnya. Yang jadi masalah kan begini, saya sampai sekarang belum bisa melihat materi sholat. Kayak apa sholat tuh? Warnanya kayak apa? Bentuknya bagaimana? Persegi 4 atau lonjong atau oval? Warna seperti apa? Nggak pernah saya lihat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan
sholat. Sholatnya mana? Sholat itu konsep, nggak bisa dilihat. Tapi sholat ada nggak? Ada. Ada. Kapan kita melihatnya? Ketika ada orang sedang melakukan sholat. Nah, orang itu sedang melakukan sholat. Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana buktinya? Inilah alam semesta yang bergerak ini, yang hidup ini, itulah namanya Tuhan itu. Apakah seperti itu? Tuhan sebagai konsep, ya, demokrasi. Kita berjuang bahkan berkorban dengan nyawa, dengan harta untuk melakukan demokrasi. Sekarang kita sudah setelah reformasi di Indonesia sudah berjalan pemerintahan yang sangat demokrasi. Ada pemilu yang jurdil, ya kan begitu. Ada anggota DPR dipilih, ada presiden, ada segala macam. Orang sudah bebas bikin partai, orang boleh bikin organisasi, orang bisa berekspresi, orang bisa demo. Itu kan gejala-gejala yang bisa kita pastikan bahwa di Indonesia ada demokrasi. Mana demokrasinya? Saya pengen lihat. Ya demokrasi mah nggak bisa dilihat. Demokrasi nggak bisa dicicipin. Demokrasi nggak bisa dipegang. Tapi gejala-gejala yang ada, kebebasan seseorang berpendapat, ya kan begitu, bikin partai politik dan sebagainya, itu adalah sebagai pertanda bahwa di Indonesia ada demokrasi. Alam semesta ini sebagai bukti, logika anak-anak kita dulu ya, sebagai bukti adanya Tuhan, kan begitu persoalannya. Jadi Tuhan itu materi, itu konsep. Ini persoalannya. Apakah Tuhan itu hukum alam? Seperti kata Einstein, kalau Tuhan yang kau yakini adalah sama dengan hukum alam saya yakini, saya juga bertuhan kok. Iya, bahwa besi apabila dipanaskan dia mengembang. Betul nggak? Apa saja kalau kita lemparkan pasti jatuhnya ke tanah. Itu hukum alam. Apakah seperti itu Tuhan itu sehukum alam yang berlaku itu? Nah, ini yang jadi persoalan adalah kita kembali bahwa nanti pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan bukan hanya 3 jalur. Saya sudah katakan kemarin 1001 jalan menuju Roma, 1001 jalan menuju Tuhan. Dengan kesenian kita bisa mengenal Tuhan, dengan penderitaan, setelah kita menderita bertahun-tahun penyakit yang gak sembuh-sembuh, akhirnya ketemu dengan Tuhan, ya kan? Dengan apalagi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, akhirnya kita terperang. Ya Allah, ternyata nggak ada apa-apanya dengan kekuasaan Tuhan ini. Tetap masih hebat ciptaan Tuhan daripada intelijen artifisial, kecerdasan buatan kita, komputer dan sebagainya, dan robot. Tetap otak bikinan manusia tetap hebat. Akhirnya juga kepada Tuhan, dengan filsafat juga sama, dengan premis-premisnya, dengan konklusinya, akhirnya menemukan Tuhan juga. Jadi ya bukan hanya 3 ya 1001 jalan menuju Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan setelah bangkrut usahanya, setelah dicerai oleh suaminya kawin lagi, anaknya kena narkoba, rumahnya disita, habis semuanya. Akhirnya kambang kampul orang karuan. Akhirnya ke Sunan Gunung Jati, saya beribadah siang dan malam, ya baca Quran, nangis lagi, istighfar lagi, sholat lagi, baca Quran lagi, sampai berbulan-bulan. Akhirnya dia menemukan makna kehidupan ini. Oh ya udahlah, alhamdulillah. Jadi termasuk juga Allah banyak memperkenalkan hambanya supaya kenal dengan Tuhan itu melalui ujian dan cobaan, penderitaan kok. Ya kalau saya lihat banyak para nabi-nabi ya
itu dia menderita sejak kecil kok. Nabi Muhammad lahir tanpa melihat ayah. Masih kecil ibunya mati, ikut kakeknya mati, ikut paman mengembala kambing, ya kan? Dikawinkan dengan seorang janda yang sudah pernah janda 2 kali, Siti Khadijah, ya kan? Dimusuhi oleh orang sekota Mekah. Mereka beramai-ramai ingin membunuh Kanjeng Nabi dengan penuh segala penderitaannya. Nabi Yunus juga begitu, Nabi Musa juga sama, semua nabi-nabi juga. Nabi Yusuf apalagi dibuang oleh saudara-saudaranya, penuh penderitaan. Jadi memang kita juga sama, ya mungkin saya juga mengalami hal yang semacam itu. Melalui penderitaan itu ada pencerahan, ada lightening ya dalam pikiran kita. Iya. Begini aja dah ibu-ibu, pengen nyoba ya, sok buat eksperimen. Yang satu anakmu kau sanjung-sanjung tiap hari, bocah ayu, bocah kasep, bocah geblang, bocah pintar, disanjung-sanjung. Yang satu tampekin tiap hari, papok tiap hari. Nanti yang menjadi manusia besar yang mana kira-kira? Iya. Itu melalui proses kehidupan itu juga banyak kita lihat dari saintis, banyak para ilmuwan yang tersadar akhirnya dia meyakini adanya agama. Malah justru yang menjadi semu itu adalah ketika pendalaman agama melalui belajar fikih, usul fikih, belajar tafsir, belajar hadis, jadi kiai, jadi ulama, itu malah akhirnya ya menjadi persoalan lagi. Iya, mengenal Tuhannya berbeda dan memaksa orang lain harus seperti dia, kalau enggak dibilang kafir. Semakin tinggi ilmu fikihnya, semakin meyakini dirinya paling benar. Betul nggak? Ya kenapa begitu? Rata-rata kalau orang belajar ilmu hukum, apa saja hukum pidana, hukum perdata, hukumnya itu selalu suka bertengkar, suka berdebat dan mengklaim seperti paling benar sendiri. Ya kenapa gitu? Mungkin yang lebih indah itu ya melalui sains, ya melalui filsafat. Ya, perenungan, filsafat juga dalam artian bukan filsafat materialistis ya. Ya, filsafat dalam artian juga etika dan sebagainya. Itu satu pertanyaan filosofis. Andaikan tidak ada hari pembalasan di dunia ini, yang dulunya berbuat jahat setelah mati selesai, tidak ada pengadilan. Yang di dunia berbuat baik selamanya setelah mati selesai, tidak ada pengadilan. Apalah artinya hidup ini? Itu filsafat. Kalau itu ngapain kita baik-baik? Iya kan? Kita jahat aja semua, kita senang-senang, tahu nantinya sama. Ini filosofi juga mengatakan bahwa pasti ada pengadilan yang seadil-adilnya. Karena nggak mungkin orang baik sama dengan orang jahat. Ya kan begitu. Itu kan akhirnya menemukan finalnya mah. Nah, tetapi nanti di tengah perjalanan ketika dia sudah kenal Tuhan, beragama baik, masih bisa tergoda nggak oleh setan? Masih. Masih bisa nggak melakukan skandal? Masih. Seorang waliullah mungkin nggak berzina? Sama nanya dah. Waliullah mungkin nggak berzina? Mungkin. Ya mungkin, apa enggak? Tapi beli kayak Syira. Iya. Mungkin yang menggoda perempuannya cantiknya udah luar biasa. Ya kan? Pada kondisi tertentu. Makanya ya artinya tetap nanti pada akhirnya saya ingin mengatakan melalui jalur apa saja, kesimpulan terakhir tetap subjektif dan relatif.
Walau bagaimanapun, orang yang mengenal Tuhan melalui jalur keagamaan, ritual, banyak ibadah, banyak sholat, banyak berzikir, ya kan? Yang kedua melalui filsafat, banyak berpikir, banyak membaca, banyak menganalisa, banyak menyimpulkan. Hasilnya berbeda dengan orang yang sehari-hari di laboratorium mempelajari virus-virus yang mematikan manusia dan mencari vaksin-vaksinnya dengan ilmu pengetahuannya, menemukan Tuhan juga. Tapi nanti kan kualitas ketuhanan dalam pikirannya kan berbeda. Betul nggak? Betul. Iya, apalagi Tuhan. Saya saja sebagai makhluk biasa, hamba Allah. Orang menilai saya berbeda-beda kok. Betul nggak? Ada nggak yang bilang Buya Sakur orang pinter? Ada nggak yang bilang goblok? Jujur ada nggak? Ada. Siapa nih Bos? Ini goblok gini orang. Belum pernah baca kitab takrib nih. Ada nggak? Yang mengatakan saya bodoh ada, yang bilang saya ada. Saya kaya atau miskin? Menurut Anda, saya ini kaya nggak? Ada orang bilang Buya juga beleg apa? Bilang saya miskin juga ada. Bayangkan, yang kelihatan mata, yang bisa dihitung, apalagi menghitung Allah, itu persoalannya. Jadi kembali lagi, seperti orang buta memegang gajah. Satu mengatakan seperti pecut cambuk karena dia pegang, yang satu seperti kedebugan karena dia pegang pahanya, ada yang seperti kipas ilir karena megang Kuping. seperti itulah kira-kira. Ada seperti bedung seperti drum karena megang perutnya. Saya kira kita hormati sajalah. Oke, walau bagaimanapun Anda sudah mencapai tingkat ma'rifat, sudah kenal Tuhan, dan nggak usah disalahkan, ya memang begitu, iya kan? Saya ma'rifat, Nabi ma'rifat, yang nggak sama dong. Kemarifatan Nabi dengan kemarifatan saya terbatas dengan keilmuan saya. Kemarifatan Nabi itu sudah berbeda artinya. Jadi ya artinya kita akui saja, orang kenal Tuhan berapa persennya, seberapa subjektivitasnya, selagi dia yakin Tuhan ada, ya sudah selesai. Kita hormati saja. Ya termasuk Anda sudah ma'rifat, ya sudah, kalau sudah ma'rifat sesuai dengan kemampuan Anda semacam itu. Oke, terima kasih begitu. Baik. Pak Soekardi, terima kasih untuk pertanyaan dan tadi seputar hakikat Tuhan dan juga eksistensi Tuhan dalam tinjauan agama, filsafat dan juga saintis. Mudah-mudahan uraian tadi bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Soekardi.